Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di HDL Channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin mochi pandan isi kacang yang rasanya itu manis, gurih, dan teksturnya kenyal lembut. Nah, mau tahu gimana cara aku bikinnya? Simak videonya sampai habis ya. Pertama, ini aku mau bikin isiannya dulu ya. Di sini aku pakai 35 gram gula aren atau gula merah. Jadi kenapa aku pakai gula aren? Karena nanti rasanya itu bakalan lebih enak dan aromanya lebih wangi ya. Kemudian tambahkan juga 20 gram gula pasir. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan air ya. Kemudian ini mau dimasak sampai gulanya larut. Jadi cukup sampai gulanya larut aja ya. Jangan sampai membentuk karamel. Nah, setelah gulanya larut seperti ini, kemudian matikan api kompornya. Lalu masukkan kacang tanah sangrai yang sudah di blender kasar seperti ini ya. Sebanyak 120 gram. Kemudian tambahkan juga 30 gram wijen sangrai. Jadi di sini aku pakai wijen nanti biar rasanya itu jadi lebih gurih ya. Kemudian aduk rata, aduk sampai benar-benar tercampur ya dalam keadaan api kompor sudah mati. Nah, di sini kenapa gulanya aku larutkan terlebih dahulu? Karena aku pengennya tekstur isiannya itu menyatu dan tidak berderai gitu ya. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Ini udah cukup, kemudian sisihkan. Selanjutnya, ini aku mau sangrai tepung ketan ya untuk bahan pelapis. Ini sebanyak 60 gram. Kemudian tambahkan juga 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong seperti ini. Nah, fungsinya daun pandan di sini selain memberikan aroma wangi, berfungsi juga sebagai penanda kematangan dari tepungnya itu sendiri ya. Nah, ciri-ciri tepung ketannya sudah matang bisa dilihat dari daun pandan yang kita masukkan tadi ya. Ini kalau daun pandannya sudah kering seperti ini, artinya tepungnya sudah matang dan bisa diangkat. Nah, selanjutnya ini aku mau bikin bahan kulit mochinya ya. Ini pertama masukkan 60 gram gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 220 ml air. Kemudian aduk rata. Diaduknya tidak perlu sampai gulanya larut ya. Cukup sampai rata aja seperti ini. Lalu masukkan 200 gram tepung ketan. Kemudian aduk rata lagi sampai benar-benar tercampur dan tidak ada lagi tepung ketan yang bergerindil ya. Nah, ini sudah tercampur merata ya. Kemudian ini aku mau tambahkan pasta pandan secukupnya aja ya. Ini aku kasihnya sedikit aja karena biar warna hijaunya itu nggak terlalu ngejreng. Nah, untuk penambahan pasta pandannya ini disesuaikan sama selera masing-masing aja ya. Nah, ini warnanya sudah tercampur merata. Kemudian siapkan loyang. Jangan lupa olesi loyang dengan minyak terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak terlalu lengket ya. Kemudian masukkan adonan mochi ke dalam loyang. Selanjutnya ini adonannya mau dikukus terlebih dahulu.
Nah, ini sebelumnya aku sudah didihkan air dalam kukusan. Nah, adonannya ini mau dikukus sampai matang, kira-kira sampai 30 menitan ya. Nah, sembari menunggu matang, ini aku mau sambil cetak isiannya dulu ya, menjadi bulatan-bulatan seperti ini, supaya nanti lebih mudah dalam pembentukan mochinya ya. Untuk besar kecilnya itu disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Jika ingin dijadikan sebagai ide jualan, boleh ditimbang-timbang dulu ya supaya besarnya sama. Nah, untuk tekstur isiannya ini sendiri, ini tuh tidak keras sama sekali ya. Jadi ketika ditekan seperti ini mudah pecah, tapi tidak sampai berderai terpisah-pisah gitu ya. Dan memang aku pengennya tekstur isiannya itu menyatu seperti ini. Nah, ini setelah semua isiannya dibentuk, jadinya sekitar 16 pieces. Kemudian sisihkan, kembali lagi ke adonan mochi yang tadi dikukus. Ini sudah matang, jadi ini tadi dikukus selama 30 menit. Ini sudah matang dan bisa diangkat. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk rata. Ini masih dalam keadaan panas ya. Jadi sebaiknya diaduk menggunakan bantuan spatula ya. Nah, selanjutnya ini mau aku pindahkan ke alas kerja silikon adonan. Nah, ini mau sedikit diulen ya sampai benar-benar kalis. Nah, setelah kalis, kemudian ini aku mau bagi-bagi adonannya menjadi 16 bagian. Karena tadi bagian isiannya juga 16, jadi ini untuk adonan kulit mochinya juga aku bagi menjadi 16 ya. Nah, setelah dibagi-bagi menjadi 16 bagian, kemudian taburi adonan menggunakan tepung ketan yang tadi sudah disangrai supaya tidak lengket di tangan. Dan jangan lupa tangan kita juga dilumuri dulu dengan tepung keringnya ya. Nah, setelah selesai, ini tinggal dibentuk-bentuk aja ya, dan diisi bagian tengahnya dengan isian kacang yang tadi sebelumnya juga sudah disiapkan. Nah, setelah diberi isian kacang, kemudian tutup, lalu rekatkan, pastikan tertutup rapat dan tidak ada yang bolong ya. Kalau masih sedikit lengket, boleh ditaburi lagi dengan tepung ketan keringnya ya. Nah, udah jadi. Bentuk sampai semua adonan habis ya. Nah, ini dia hasilnya. Setelah dibelah ya, jadi isian kacangnya itu full. Ini tuh aromanya juga wangi. Nah, ini saat dipegang aja udah berasa kenyalnya. Jadi untuk bagian luarnya itu halus, dan saat digigit itu teksturnya kenyal, tapi bukan alot ya.
Isiannya manis dan juga gurih karena tadi ada tambahan biji wijen ya. Dan selain rasanya enak, ini tuh bisa dijadikan salah satu ide jualan juga. Nah, buat semua yang udah nonton, terima kasih banyak ya. Semoga videonya bermanfaat. Boleh dicobain di rumah ya resepnya. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.